Dicek. Apakah rutinitas itu memberikan kesadaran baru atau kepuasan pada kita atau tidak? Kalau itu tidak, kalian sedang buang-buang waktu. Gimana cara menyucikan Allah? Sudah tahu caranya? Kita tidak akan bersih kalau tidak ditenggelamkan. Apa yang sudah kita lakukan pagi, apa kita sudah lakukan petang, ketika dia menampakkan diri bertajalli di puncak kesadaran kita, masih teringat. Aku tidak menduakan Engkau lagi ya Allah. Hanya Engkau tujuanku ya Allah. Hanya Engkau, aku yakin kehadiranmu sudah cukup bagi. Apa yang seharusnya itu sebenarnya kita sedang melawan perintahnya. Kudu Tadi pagi saya nulis satu artikel, udah baca belum di WA Group? Ya, tentang menyerahkan apa yang ada. Sebenarnya intinya apa? Hidup bukan dengan apa yang seharusnya, tapi hidup dengan apa yang ada. Itu udah saya sampaikan, itu juga bisa meluaskan. Yang keempat, cobalah kalau kita sekarang ini sudah mengalami rutinitas. Misalkan sholat udah rutin, tahajud sudah rutin, bangun malam sudah rutin, ngaji sudah rutin. Coba dicek. Apakah rutinitas itu memberikan kesadaran baru atau kepuasan pada kita atau tidak? Kalau itu tidak, kalian sedang buang-buang waktu. Nanti harus latihan deh. Akhirnya sekarang ini kan kita dijebak oleh pikiran kita. Pokoknya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat gitu. Rakaat mana yang membuat kita jadi sadar kita pun nggak tahu. Karena yang dibaca juga nggak sadar kan, betul? Mulai dari takbir sampai salam itu nggak sadar. Pokoknya alhamdulillah geus beres sholat. Nah kalau itu terjadi, tolong diperiksa. Kalau itu terjadi sebetulnya kita sedang buang-buang waktu. Cobalah, saya bukan ngajarkan ini ya. Cobalah sesekali sholat itu tidak usah cepat-cepat. Gitu. Dinikmati. Ya. Walaupun mungkin dari 4 rakaat itu sholat duhur yang dinikmati 1 rakaat itu lebih bagus dari 4-4-nya tidak dinikmati. Dinikmati mulai baca takbirnya dinikmati, akbarnya Allah tuh karasa. Waktu baca doa iftitah tuh terasa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, karasa. Menghadapkan wajah batin kepada Allahnya itu terasa. Syukur-syukur kalau udah bisa. Bukan terasa lagi nyata. Wajah Allah nanti aya payuneun. Keren eta mah tuh. Waktu bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bergetar tuh seluruh sel dalam tubuh. Bagaimana kalau tidak 1 rakaat, saya hanya ingin fokus aja di doa iftitah, itu bagus daripada tidak sama sekali. Rek domen teh doa iftitah nawe. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tahu artinya enggak? Wa subhanallahi bukratan wa asila, tahu artinya enggak? Eta sakitu dibaca unggal poe. Dan aku akan sucikan engkau ya Allah pagi dan petang. Aku akan sucikan engkau ya Allah pagi dan petang. Tanya pada dirimu. Apakah engkau sudah mensucikan Allah pagi dan petang? Gimana cara menyucikan Allah? Sudah tahu caranya?
Allah itu nggak perlu disucikan, dia udah maha suci. Yang perlu disucikan itu adalah dirimu, jiwa-jiwa yang ada dalam dirimu. Gimana cara menyucikannya? Tenggelamkan jiwamu itu yang namanya nur insan itu pada Nurullah dan Nur Muhammad. Makanya harus tahu cara meniti ke dalam diri, minimal pagi dan petang. Jadi tidak mungkin piring bisa disucikan kalau tidak ditenggelamkan dalam air. Moal bersih, lamun tadi kucuburkan kanu cai mah. Jiwa kita tidak akan bersih kalau tidak ditenggelamkan dalam lautan cahaya. Sudah bisa belum? Ya, yang sudah bisa teruskan. Yang belum bisa buru-buru diajar. Makanya waktu bilang wa subhanallahi bukratan wa asila, bisa nangis. Apa yang sudah kita lakukan pagi, apa yang kita sudah lakukan petang, ketika dia menampakkan diri bertajalli di puncak kesadaran kita, masih teringat. Itu baru sampai situ aja udah nangis. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Aduh, itu aja udah berat. Apalagi kalimat berikutnya, inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aduh, itu pengakuan yang luar biasa. Sesungguhnya aku bukan orang-orang yang musyrik lagi ya Allah. Aku tidak menduakan Engkau lagi ya Allah. Malu ya habis sholat. Masih mencemaskan rezeki. Masih mengkhawatirkan hari esok. Masih takut kekurangan. Padahal baru aja bilang, wa ma ana minal musyrikin. Abdi masanes jalmi musyrik deui ya Allah. Tidak menduakan Engkau, tidak selingkuh lagi kepadamu. Hanya Engkau tujuanku ya Allah. Hanya Engkau, aku yakin kehadiranmu sudah cukup bagiku. Tapi masih ragu-ragu. Kacau sholatnya kayak gitu. Tambah lagi, lebih kacau lagi. Bilangnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa bizalika umirtu. Kenceng banget. Aku siap menerima apapun perintahmu ya Allah. Itulah hidup apa adanya itu sebetulnya menerima perintahnya dengan tulus. Hidup dengan apa yang seharusnya itu sebenarnya kita sedang melawan perintahnya. Kuduna ge lain kitu. Itu melawan. Ya. Nah, para sahabat, mumpung masih sehat, coba aktif. Karena nanti begitu kita sudah tidak seperti sekarang lagi, kepasipan itu akan membuat kita semakin cepat untuk menua. Makanya saya sering mengatakan mumpung masih ada waktu. Karena Nabi Muhammad mengajarkan jagalah mudamu sebelum datang masa tuamu. Kan gitu. Jadi artinya bukan terus harus muda, bukan. Tetapi maksudnya ya jagalah mudamu sebelum datang masa tuamu itu, mumpung masih bisa melakukan sesuatu, lakukanlah sekarang. Mumpung masih diberi kesempatan untuk bisa nembah jati pagi petang, lakukanlah sekarang. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih sehat. Kan jagalah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jagalah masa kuatmu sebelum datang masa lemahmu. Jagalah hidupmu sebelum datang masa matimu. Keren banget itu pepatah Rasul itu. Sebetulnya beliau ingin memberikan satu pesan yang sangat tajam ya kepada kita untuk memanfaatkan kehidupan.
Selanjutnya, ingat, potensi kita itu tanpa batas. Catat itu. Potensi diri kita itu tanpa batas. Semua batasan-batasan berasal dari diri palsu kita. Sekarang saya katakan potensi kita itu tanpa batas. Jangan dibatasi. Kalau kita sudah menyadari yang 6 tadi, saksikan saya, kita bisa meraih apapun dengan upaya yang sedikit. Kita bisa meraih apapun dengan upaya yang sedikit. Tidak usah kerja keras. Jadi mohon maaf, ada orang yang untuk makan saja sehari perlu kerja keras. Itu ada yang salah. Orang yang sudah berada di kesadaran ini menjalankan yang 6 tadi. 1, berbagi. 2, mengungkapkan cinta. 3, bisa menerima yang ada. Yang keempat, bisa mendapatkan pemuasan dalam hidup, bukan sekedar rutinitas. Yang kelima, kesehatan dia itu digunakan untuk aktif. Yang keenam, dia sadar dengan potensi yang tanpa batas pada dirinya. Maka dia akan dapat yang ketujuh. Apa itu? Yang ketujuh adalah dia akan meraih apapun yang diinginkannya tanpa harus bekerja keras. Bisa, bisa. Bisa, sangat bisa. Baik, kita lanjutkan. Baru ayat yang pertama, alam nasroh laka sodro. Sudah diluaskan sekarang kesadaranmu? Sudah sadar sekarang? Sadar kalau diri saya potensinya tanpa batas. Sadar, oh sebetulnya meraih sesuatu tuh gak perlu kerja keras loh. Gimana caranya? Kesadaranmu. Gunakan kekuatan positif yang ada pada dirimu. Banyak gak orang yang untuk meraih sesuatu itu harus bekerja keras? Banyak? Itu karena dia kerja pakai otot. Ada gak orang yang kerjanya pakai otak? Itu juga kerja cerdas, tetapi hasilnya masih pas. Ada kerja yang hasilnya tanpa batas. Apa itu? Kerja pakai kesadaran. Itu namanya kerja ikhlas. Makanya kalau hasilnya ingin tanpa batas, kerjanya harus kerja ikhlas. Gimana cara kerja ikhlas? Itu belajar. Belajar menemukan diri sejati dulu. Sebelum kita menemukan siapa diri kita, ikhlas itu masih jauh. Masih transaksional. Betul gak? Lihat tuh, sekarang banyak sekali berita tentang ya bersedekah yang tadinya ingin dapat banyak malah jadi zong. Karena apa? Dari awal niatnya udah gak benar. Dan diajarkan supaya niatnya juga gak benar. Transaksional. Jadi itu lupa ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Gitu. Baik, yang kedua. Wa wada'na anka wizraka. Dan kami pun telah membebaskan beban darimu. Lihat saya semuanya. Beban-beban hidup itu datangnya dari mana? Dari mana? Dari pikiran. Silahkan kau percaya dirimu sebagai pikiran, bebanmu akan semakin berat. Tapi begitu kita jadi penonton bagi pikiran. Masih ingat lagu saya kemarin kan? Ya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Kabut itu ada putih, ada hitam. Dua-duanya juga menghalangi matahari. Ingat, diriku bukan kabut putih, bukan kabut hitam. Diriku yang sebenarnya adalah langit biru. Aku menerima yang putih, aku menerima yang hitam. Karena aku bukan kabut. Aku adalah langit biru. Berarti kalau aku langit biru, aku bukan pikiran, aku adalah kesadaran. Aku adalah pemerhati bagi pikiran. Coba. Makanya kan lagu itu keren banget, ya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Pekat, hitam berarak mengelilingi matahari.
Jadi begitu kita jadi kabut, ya sudah. Kabut itu akan mengelilingi matahari. Matahari rohani kita tidak nampak lagi. Jiwa kita menjadi terkurung, tidak terdapat. Tidak ada proses fotosintesis jiwa di situ. Nih saya tidak berbicara proses fotosintesis materi. Proses fotosintesis jiwa. Mataharinya bukan matahari itu lagi, matahari rohani yang ada di sini. Kalau sudah caang di sini, proses fotosintesis jiwa hadir, maka seluruh tanaman jiwa, kesabaran, kearifan akan muncul. Ya, gitu. Jadi oleh karena itu maka kita jangan jadi kabut ya, jadi langit biru aja. Begitu jadi kabut, langsung tarik, itu bukan aku, itu diri palsuku, aku bukan itu. Segera jadi pengamat bagi pikiran, keren banget. Ya, alam nasyrah laka sadroka wa wada'na anka wizroka. Ini K-nya saya baca supaya jelas, K itu kamu, K itu dirimu, ya. Dan Allah mengatakan, dan kami pun telah membebaskan beban darimu. Lihat saya semua. Begitu kita sadar diri kita bukan pikiran, hilang gak beban? Hilang gak baik buruk? Hilang gak benar salah? Tidak ada beban. Jadi sekarang saya ulangi lagi, beban berasal dari apa? Dari diri yang mengidentifikasi diri sebagai pikiran. Lihat ya, semua orang, mau pejabat, mau rakyat, mau kaya, mau miskin, belum tentu bahagia loh. Belum tentu. Selama dia mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran, harta sebanyak apapun belum tentu dia bahagia. Komo teu boga duit mah. Ya. Makanya kuncinya sederhana. Begitu kita sedang mengidentifikasi diri sebagai pikiran, langsung lain orang eta mah. Orang nusannya nama lain eta. Gitu. Buru-buru. Kita yang sebenarnya tidak terjebak oleh kehidupan dan kematian. Kita yang sebenarnya abadi, seabadi ilahi. Sadari itu. Senyum aja menghadapi apapun. Tidak ada yang menakutkan. Ini udah tingkat tinggi nih ngaji. Ya. Berikutnya apa? Allazi an qadadah. Itulah yang membuat kamu selama ini terbebani punggungmu. Ini udah pada bengkok-bengkok nih punggungnya. Karena semua jadi beban. Hidup yang 5 hari kerja keras, di akhir pekan piknik 1 minggu, itu hidup yang tidak layak dihidupi. Berarti yang 5 hari itu kalian gak bahagia. Hidup yang layak dihidupi itu setiap saat bahagia. Semua hari adalah hari libur. Kade ulah nepi ka teu gawe. Semua hari-hari libur itu artinya setiap hari selalu membuat dia bahagia. Apalagi kerja keras ya selama 11 bulan, akhir tahun piknik cenah supaya bahagia. Bohong. Bohong. Piknik mah. Piknik we iraha wae. Da teu kedah jauh piknik mah. Ke Jelekong aja piknik tuh. Makan di daun pisang aja nasi liwet enak. Betul? Nih, gimana hatinya? Kalau hati dan pikirannya ya kalau bisa ke Bali enggak apa-apa ke Bali. Kalau bisa jalan-jalan ke Jepang ya enggak apa-apa, ya. Saya doakan ya. Tong di Jelekong wae. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikraka.
Apa artinya? Dan sesungguhnya aku sudah meninggikan ingatanmu. Nah, ingatan yang ditinggikan oleh Allah itu adalah ingatan yang melampaui ingatan, pikiran yang melampaui pikiran, kecerdasan yang melampaui kecerdasan. Itulah kesadaran. Kalau baca di sini ya, terjemahan yang ada, wa rafa'na laka dzikraka, apa artinya katanya? Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Zikir jadi sebutan. Lihat saya semuanya. Ya, wa rafa'na laka dzikrak artinya apa? Aku telah meninggikan ingatanmu. Ingatan yang paling tinggi adalah ingatan kepada Allah. Siapa yang bisa ingat kepada Allah? Yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Nucannya homa moal bisa emot. Dan tidak mungkin kita mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Syarat sahnya ingat itu harus tahu dong yang diingat. Jadi yang baru nyebut-nyebut subhanallah, Allahu akbar, la ilaha, can ingat itu. Itu baru nyebut. Kalian baca setiap sholat subhanallah, subhanallah 33 itu yang pakai gini kan? Itu menyebut, bukan ingat. Kalau nyebut mah ada suaranya di dia tah. Kalau ingat mah nggak ada suaranya, di batin. Coba sekarang ingat sama orang tua kita. Ada suaranya? Tuh, ingat mah nggak ada suaranya. Aneh, bilangnya ingat, tetapi ada suaranya. La ilaha illallah, la ilaha. Eta naon? Nyebut. Nah, jadi ingat. Itu bukan zikir, itu mah wiridan. Apakah orang yang wirid itu ingat sama Allah? Belum tentu. Dan nu ingat mata ribut. Wa rafa'na laka dzikrok. Aku rafa, aku angkat ingatanmu, aku tinggikan ingatanmu. Jadi orang yang sudah ditinggikan ingatannya oleh Allah, sudah bukan pikiran lagi, bukan tubuh lagi. Dia sudah menjadi kesadaran tertinggi. Disebutnya juga kesadaran murni. Nama tak bernama, rasa tanpa rasa, wajah tak berwajah, kata tanpa suara. Saya mau nanya, pintar gak kalian bisa jawab apa tidak? Allah itu diam atau berbicara? Ari Allah teh diam atau berbicara? Ya. Allah tuh menyebut dirinya juga al-mutakaliman, yang maha berbicara. Allah itu mutakaliman, yang maha berbicara. Allah itu tidak diam. Allah itu berbicara setiap saat. Cuman kata-katanya tidak bersuara, tetapi terdengar. Dan siapa yang bisa mendengar Allah? Yang sudah hening pikirannya. Awas ya, yang sudah hening pikirannya. Makanya belajar mengheningkan pikiran disebutnya mengheningkan cipta. Iya, mengheningkan cipta salah. Mari kita mengheningkan cipta buat para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Al-Fatihah. Lain mengheningkan cipta, itu mengadoa. Atau jadi ribut ya pikiran maca Al-Fatihah. Kumaha pas lihat. Mengheningkan cipta mah hening we teu macana naon. Ya mas, saya suka perhatikan ya kalau upacara teman-teman di kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah mendingan cipta jadi ribut gitu. Hening cipta itu berarti ciptanya hening. Teu mikirna naon, teu macana naon. Atau reka doa mengadoa we tawasul ngaranna baca Al-Fatihah buat para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Sebagai penghormatan kita, mari kita akan bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu eta mengadoakeun make Al-Fatihah sanes mengeningkan cipta. Tapi da sok narurut teh geuninnya. Mari kita mengheningkan cipta buat para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Al-Fatihah narurut. Saya mah tara nurutan, da mengheningkan cipta. Hening we cipta teu macana naon. Kuduna ge kitu. Tapi da biasana ge kitu nya. Raresep aya nurutkeun teu puguh teh. Kita mengheningkan cipta, dar ciptana teh mikir. Ari maca Al-Fatihah emang teu mikir?
Banyak dagelannya di dunia ini, luar biasa. Ayo teruskan lagi. Wa rafa'na laka dzikrak. Saya tanya para sahabat semua, ingin nggak ditinggikan ingatannya oleh Allah? Ingin? Kalau ingin ditinggikan ingatannya oleh Allah, satu, temui dia setiap saat. Nyambung? Nah, sudah pernah dengar kajian An-Nasrah? Belum. Sudah gitu, baru hari ini. Ya, maka fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di balik semua kesulitan itu ternyata disitulah adanya kemudahan. Di balik semua kegelapan itu disitulah adanya cahaya. Di balik semua ketidakteraturan itu disitulah ada keteraturan. Di balik semua kekacauan itu disitulah ada rekonstruksi. Jadi oleh karena itu jangan membenturkan segala hal yang paradoks. Mitrakan. Di balik kegelapan itulah cahaya itu adanya. Makanya R.A. Kartini mengatakan menyusuri kegelapan untuk menemukan cahaya. Jadi jangan terjebak salah benar. Ya, gak apa-apa. Seburuk apapun masa lalu kita, itu yang telah mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Teu aya nu lepat, teu aya. Nu lepat pemikiran orang, sok nilai salah bener. Ya, gak ada yang salah, gak ada yang salah. Semua baik-baik saja. Ya, faida farogta fansab wa ila rabbika farghab. Selesaikan masalah satu persatu. Kalau ada, insya Allah. Puncak dari semua masalah kan pulang kepada Allah. Betul nggak? Nuraos dikantunkeun, nuturaos juga dikantunkeun. Kan puncaknya hidup mah wih ka Allah. Tah. Jadi kalau kita menelusuri Quran surat An-Nasrah tadi, kita dapat pesan spiritual yang luar biasa. Pertama pesannya, sadar bahwa sesungguhnya diri kita yang sesungguhnya bukan pikiran. Begitu kita bercokol di pikiran, kita akan merasakan hidup sebagai beban. Punggung kita menjadi berat memikul beban itu. Sekarang lepaskan semua beban itu karena dirimu yang sesungguhnya adalah kesadaran murnimu. Oleh karena itu temui dia setiap saat. Temui dia setiap saat. Begitu kita menemui dia setiap saat, wa rafa'na laka dzikrak, ingatanmu akan aku lesatkan. Ingatanmu akan aku tinggikan. Nah, ingatan yang ditinggikan adalah ingatan yang melampaui segala yang diingat. Ingatannya cuma satu kepada Allah saja. Indah sekali. Mereka yang ingatannya selalu kepada Allah, diliputi oleh cahaya Allah, setiap saat merasakan kehadirannya, hidupnya akan dibebaskan. Itu saja. Belajar spiritual itu. Keren gak? Coba belajar spiritual itu seperti itu. Ya, itulah intisarinya agama. Jadi agama bukan keterampilan membaca Quran. Bukan keterampilan menghalus-haluskan suara. Bukan. Itu bahasa asing. Kalau kita belajar aja bahasa asing sudah bagus. Betul nggak? Iya. Kita bukan orang Arab. Kita melafalkan Arab salah. Wajar. Orang Arab juga dititah ngomong. Sok orang Arab sana ngomong. 3 jebur. Heseun. Ya. Iya. Coba orang Arab cenah maca. Ya. Ya. Nuju abdi lempang dina galengan, kumargi abdi tia biasa lempang di galengan, abdi 3 jebur. Heseun. Betul nggak? Heseun. Jadi kalau ada orang lain belajar bahasa kita salah, wajar. Kita juga belajar bahasa orang lain salah, wajar. Jangan percaya yang nakut-nakutin. Oh salah bacana asup neraka. Tong percaya. Saya tak ada encan pernah ka ditu. Jadi oleh karena itu maka belajar agama itu harus pakai akal. Ya. Ayo semangat terus. Yang belum bisa baca Quran nggak apa-apa. Mau latihan dulu baca Quran dari awal. Tapi jangan takut. Jangan takut salah. Ya. Itu. Jadi nggak usah pusinglah dengan yang begitu. Justru pusing mah kalau kita hari ini belum tahu jalan pulang untuk mati. Teta.
Dah maut mau ditanya, keyakinan apa? Keyakinan Anda apa? Agama Anda nggak akan mau ditaros. Yang akan ditanya saat mati mah kebaikan Anda apa? Bukan keyakinan. Komo dites baca Quran mah daya, Bu. Daya. Ya. Man robuka mah bukan pertanyaan di kuburan itu, taya kuburan teh singkat jawab ayeuna. Man robuka saha Gusti anjeun teh? Jawab ayeuna. Wa man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adul sabila. Sing saha anu tepang jeung Allah di dunia, moal tepang jeung Allah di akhirat, jalannya lebih sesat. Kan gitu Quran lagi. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat dan jalannya lebih sesat. Quran. Betul? Gitu. Udah ngerti sekarang Alam Nasrah? Sok baca nanti di rumah. Alam nasrah laka sadrak. Hup, liren heula. Bener orang teh geus sadar. Bener geus luas kesadaranana. Betul enggak? Tanya dirina. Can kajawab, baca deui balikan deui. Alam nasrah laka sadrak. Can kajawab, baca deui. Alam nasrah laka sadrak. Kengeng teu ayat pertama wungkul 100 kali menang. Daripada tuntas sampai ke ayat 8 tapi teu ngartina naon. Paham? Tuh, boleh. Ya, tidak melanggar syariat kok. Karena fikihnya mengatakan yang penting setiap selesai baca Al-Fatihah disunatkan membaca ayat. Ya toh, ayat yang mana saja boleh dipilih. Coba sholat di Arab. Kadang-kadang surat Al-Baqarah diambil ayat ini dicuplik aja tengahnya, nggak masalah. Betul nggak? Gitu. Kadang-kadang di sana sholat Isya, sholat maghrib cuma ayat kursi aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Allahu akbar. Cuma gitu aja. Enggak apa-apa. Mau satu surat, mau satu ayat boleh. Bulan Ramadan surat Al-Baqarah dibaca satu surat, satu rakaat, ya kan? Jadi boleh, itu terserah, ya, tidak menyalahi fikih. Itu. Makanya kita harus tahu hukumnya, ya, secara global, secara komprehensif. Jadi daripada kita ngerti detil-detilnya nggak tahu yang komprehensifnya. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Semoga setelah dibukakan kesadarannya, diluaskan kesadarannya menghadapi kehidupan kita menjadi sangat siap. Betul? Tidak perlu resolusi tahun baru. Jadi hadapilah setiap saat dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.